Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah rangkuman materi dari Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Ari Wahyudi Syaifuddin, jabatan petugas ukur, unit kerja di Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Masuk ke materi yang pertama adalah konsep dasar dan pengertian mutu. Seperti halnya efektivitas, efisiensi, dan inovasi, istilah mutu sekarang ini menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi, baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Sesungguhnya konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi terkait pemuasan kebutuhan manusia, yang semula lebih berorientasi pada terpenuhinya jumlah atau kuantitas produk sesuai dengan permintaan, dan kini ketika aneka ragam hasil produksi telah membanjiri pasar, maka kepuasan konsumer lebih dititik beratkan pada aspek mutu atau kualitas produk. Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Banyak definisi mutu yang dikemukakan oleh para ahli. Ghosh and Davis berpendapat bahwa ada definisi mutu yang dapat diterima secara universal, namun mereka telah merumuskan pengertian mutu sebagai berikut. Menurut definisi yang dirumuskan oleh Ghosh and Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Sejalan dengan pendapat tersebut, William F. Christopher dan Carl G. Thor menyatakan bahwa penilaian atas mutu atau produk jasa bergantung pada persepsi individual berdasarkan kesesuaian nilai yang terkandung di dalamnya dengan kebutuhan dan keinginannya tanpa kesalahan dan pemborosan. Masuk ke materi kedua, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang pertama adalah efektivitas, merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan, menurut Richard L. Ruff. Efektivitas diukur dari performance untuk mencapai target mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya. Kedua adalah efisiensi, merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, menurut Richard R. Ruff. Dampak negatif dari efisiensi dan efektivitas, yang pertama adalah tidak tercapainya target kerja, yang kedua kredibilitas instansi menurun, dan tiga, timbulnya kerugian. Yang ketiga, inovasi. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan, menurut Richard L. Ruff. Inovasi muncul sebab adanya dorongan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan tersebut dapat dipicu oleh yang pertama, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, yang kedua, perkembangan ekonomi, yang ketiga, pergeseran gaya hidup, yang keempat, pengaruh globalisasi, yang kelima, peningkatan kesejahteraan, yang keenam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek lahirnya inovasi, yang pertama adalah perubahan produk, barang atau jasa yang dihasilkan, yang kedua, proses produksi, yang ketiga, nilai-nilai kelembagaan, yang keempat, perubahan cara kerja, yang kelima, teknologi yang digunakan, yang keenam, layanan sistem manajemen, yang terakhir adalah mindset. Yang keempat adalah mutu. Menurut Edward Deming, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen disebut mutu. Sedangkan menurut Crosby, mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Selain dari itu, terdapat juga definisi lain yang mengartikan mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi, menurut Juran.
Menurut Garvin, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi tahapan pelanggan atau konsumen. Masuk ke materi berikutnya, yaitu manajemen mutu. Menurut Pandi Cipyono dan Anastasia Diana tahun 2002, manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. 5 pilar menurut Bill Rich yang merupakan 5 pilar mutu yang berpusat pada organisasi dengan cabang-cabang. Yang pertama adalah produk, proses, pemimpin, dan komitmen. Masuk ke materi berikutnya, yaitu teknik atau metode perbaikan mutu. Teknik atau metode perbaikan mutu yang pertama adalah plan. Merupakan membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua adalah do. Rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga, check. Pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Yang keempat adalah act atau action, merupakan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Masuk ke materi berikutnya adalah nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Masuk ke materi berikutnya, yaitu cara berinovasi. Yang pertama adalah penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah pengembangan, yaitu cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga adalah duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi ini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat adalah dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Masuk ke materi berikutnya, yaitu membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama adalah mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Masuk ke materi berikutnya, yaitu pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Masuk ke materi berikutnya, yaitu dampak korupsi. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia
sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri PNS untuk anti korupsi. Sekarang Anda mulai menyadari bahwa di balik semua fenomena kehidupan yang mengandung kerusakan selalu ada kaitannya dengan korupsi. Yang pertama, fenomena tentang kerusakan hutan atau lingkungan. Yang kedua, fenomena tentang bangunan yang cepat rusak. Yang ketiga, fenomena penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil. Yang keempat, fenomena layanan yang lama, sulit dan birokrasinya panjang. Yang kelima, fenomena merebaknya narkoba. Dan yang terakhir, fenomena negara dan dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Masuk ke materi berikutnya, kesadaran diri akan korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Masuk ke materi terakhir, tindak pidana korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut UU nomor 1 tahun 1999, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: yang pertama, kerugian keuangan negara; yang kedua, suap menyuap; yang ketiga, pemerasan; yang keempat, perbuatan curang; yang kelima, penggelapan dalam jabatan; yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan; yang ketujuh, gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP pasal 1 ayat 1 sub C UU nomor 3 tahun 71. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.